Hai Bes, gimana aktivitas hari ini? Semoga diberi kelancaran dan kemudahan ya. Alur cerita film yang berjudul The Ripping yang rilis tahun 2007 ini menceritakan kisah tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen di sebuah universitas negeri di Chili. Ia kehilangan keimanannya setelah sebuah kejadian yang membuat seluruh keluarganya tewas. Suatu hari keimanan wanita itu kembali ketika dirinya harus menghadapi iblis yang meneror sebuah desa tempatnya bertugas. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan wanita itu sehingga dia bisa mendapatkan kembali keimanannya? Kuy lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Di awal film kita diperlihatkan seorang pastor. Ia mendapatkan sebuah kejadian aneh di dalam kamarnya setelah melihat sebuah foto di atas meja yang terbakar dengan sendirinya. Namun anehnya, yang terbakar hanyalah bagian wajahnya saja. Merasa ada yang janggal, sang pastor lantas mengambil foto lain dan mencoba menggabungkan foto yang terbakar tersebut. Setelah menyusun foto yang terbakar itu, sang pastor terkejut karena melihat foto yang terbakar tadi membentuk sebuah simbol. Di sana dia melihat sebuah simbol aneh seperti sebuah sabit yang terbalik. Berpindah ke Chili, sebuah negara di benua Amerika. Kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Catherine dan juga teman laki-lakinya yang bernama Ben. Mereka datang ke sebuah kota karena mendapatkan kabar bahwa ditemukan makam kuno di bawah gereja setelah terjadi gempa. Terlihat banyak sekali warga kota yang memadati makam kuno tersebut. Mereka meyakini mayat di dalam makam dapat mengabulkan permintaan mereka serta memberi kesembuhan. Ketika mereka datang mengunjungi makam kuno tersebut, mereka yakin makam tersebut adalah sebuah mukjizat karena sudah 40 tahun terkubur namun jasadnya masih utuh. Di sana, Catherine menemukan ada keanehan pada warga. Mereka terlihat pucat dan mata mereka semua terlihat berwarna merah seperti sedang berhalusinasi. Karena tidak ingin warga terbohongi hal tahayul itu, Catherine lantas memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di dalam lorong tepat di bawah gereja. Beberapa saat kemudian, Catherine dan Ben menemukan sebuah celah di samping salah satu makam. Mereka berdua membuka celah tersebut dan mendapatkan sebuah lorong ruang bawah tanah. Setelah masuk ke dalam lorong, di sana Catherine menemukan tetesan darah yang masih segar. Ia kemudian menyusuri lorong tersebut dan menemukan sebuah tangga asal dari tetesan darah yang tadi sudah ia lihat. Di keesokan hari, Catherine memberikan edukasi pada warga terkait fakta yang ia temukan, bahwa lorong tersebut terhubung dengan sebuah gudang pembuangan limbah milik perusahaan yang berada di kota itu. Efek dari pembuangan limbah itu menyebabkan orang-orang yang masuk ke dalam kuburan kuno mengalami keracunan dengan mata merah dan terlihat sesak nafas akibat dari polusi limbah. Greedy, cost-cutting corporation, instead of providing cures for preserving human tissue and, if inhaled, creating intense. Catherine adalah seorang profesor yang sangat menentang ajaran agama setelah suami dan anaknya meninggal. Catherine yang sebelumnya adalah penganut agama yang taat, lalu berubah menjadi ateis setelah keluarganya tewas di pedalaman Afrika. Karena ia merasa tidak adil atas kematian keluarganya. Kini ia tidak percaya dengan adanya Tuhan beserta mukjizatnya. Catherine selalu membantah semua mukjizat Tuhan yang selama ini terjadi dalam hidupnya. Michael, it's been a long time. It's nice to hear your voice. Beberapa saat kemudian, Catherine mendapatkan sebuah telepon dari seorang pastor yang di awal film sudah diperlihatkan. Ternyata foto yang terbakar itu adalah foto Catherine bersama anaknya yang telah meninggal. Sang pastor berusaha meyakinkan Catherine bahwa ada sesuatu yang aneh ketika dia melihat sebuah simbol sabit terbalik di foto miliknya yang terbakar. Catherine yang telah menjadi seorang ateis tentu saja tidak mempercayai ucapan pastor itu. Ia pun menutup telepon dari sang pastor. Ketika akan pergi mengajar, Catherine dihampiri seorang pria bernama Doug. Doug meminta bantuan Catherine untuk meneliti sebuah kota bernama Haven yang terkena musibah karena saluran air di sana tiba-tiba berubah menjadi merah. Awalnya Catherine menolak permintaan Doug, namun Doug bercerita bahwa ada seorang anak perempuan di sana yang membutuhkan bantuan.
Catherine pun akhirnya menyetujui untuk meneliti desa tersebut. Have they considered poisoning by the same thing that's in the They river? think she killed him. They think she turned the water into blood. Singkat waktu, Catherine ditemani Ben pergi mengunjungi kota Herven. Sesampai di sana, mereka disambut oleh seorang wanita yang bernama Isabel, warga penduduk kota tersebut. Kemudian Isabel membawa Catherine dan Ben menuju sebuah gereja. Di dalam gereja, mereka bertemu Doug dan wali kota bernama Brooke yang memintanya untuk meneliti apa yang sedang terjadi di kotanya. Tanpa buang waktu, mereka pun menuju aliran sungai yang berwarna merah. Terlihat pemandangan di sana, efek dari air sungai itu membuat ikan-ikan mati mengambang. Yeah, dam gives pollutants a place to build up. The longer they're there, the more toxic they get. Karena belum mendapat kejelasan asal-usul yang mencemari air sungai tersebut, Catherine dan Ben lantas mengambil beberapa sampel air sungai untuk diteliti. Kemudian mereka menyusuri sungai tersebut. Di tempat lain, Catherine memasuki hutan dekat sungai untuk mengambil beberapa foto hewan yang hidup di area air sungai. Namun ia dikejutkan oleh kehadiran sosok anak perempuan yang tiba-tiba keluar dari sebuah batang pohon. Sekilas, Catherine mendapatkan sebuah penglihatan tentang penyebab sungai itu berubah menjadi merah. Setelah tersadar, Catherine melihat anak perempuan itu seperti menyuruhnya untuk diam. Kemudian gadis itu pergi lari ke dalam hutan. Catherine yang penasaran lalu mengejarnya. Saat sedang mengejar sosok anak itu, lalu ia dikejutkan oleh Doug. Catherine? Easy there. You alright? Catherine kemudian bercerita pada Doug kejadian yang baru saja dia alami. Setelah mendengar ceritanya, Doug lalu menjelaskan kepada Catherine bahwa anak perempuan yang telah ia lihat bernama Lauren. Ternyata Lauren adalah sosok yang ditakuti oleh penduduk sekitar. Doug bercerita bahwa di sungai inilah Lauren menghabisi nyawa kakaknya. Kemudian Catherine menanyakan histori sosok anak perempuan itu. Doug menjelaskan Lauren adalah seorang anak liar yang hidup dengan ibunya setelah kematian ayahnya, seorang pendeta keliling yang tewas kecelakaan mobil yang terjerumus ke sungai. Kemudian Doug membawa Catherine ke sebuah bangunan tua yang terlihat sudah runtuh yang menurutnya bangunan itu sudah berumur 100 tahun. Dulu tempat tersebut adalah surga bagi warga desa, namun karena sebuah badai hebat yang melanda, membuat bangunan itu runtuh dan yang tersisa hanyalah sebuah kuburan massal yang berada di bawah tanah. They buried all their dead in that mausoleum. Di scene berbeda, Ben masih mengambil beberapa sampel. Ia dikejutkan oleh pasukan bancet alias katak meloncat ke dalam air yang seketika katak tersebut mati setelah masuk dalam air sungai itu. Melihat itu, Ben segera menghubungi Catherine. Saat perjalanan menuju pulang, Ben mencoba menjelaskan bahwa semua kejadian ini hampir sama dengan cerita di kitab suci tentang kisah Raja Fir'aun. Lagi-lagi, Catherine tidak mempercayai hal itu. Ia yakin bahwa ikan-ikan itu mati disebabkan oleh pH air yang tidak stabil. Setelah berkemas, kemudian mereka kembali ke kota. Saat malam hari, Doug memasak ikan bakar untuk makan malam yang ia beli di sebuah toko. Tiba-tiba terjadi hal aneh di mana ikan-ikan segar yang dibakar Doug berubah menjadi busuk dan dipenuhi dengan belatung. Sontak, malam itu membuat nafsu makan mereka hilang setelah melihatnya. Doug mendapatkan sebuah telepon dari temannya pemilik sebuah peternakan yang memberitahu hewan-hewan ternaknya berlaku aneh. Lalu Doug mengajak Catherine dan Ben untuk mengunjungi peternakan milik temannya di sebuah desa. Setiba di peternakan, mereka dikejutkan oleh seekor banteng yang tiba-tiba menabrak mobil yang mereka tumpangi. Banteng itu terus menyeruduk mobil. Tak lama kemudian, terdengar beberapa kali suara letusan tembakan yang membuat banteng tersebut mati. How many head of cattle?
Di sana terlihat banyak sekali hewan-hewan yang sudah mati. Beberapa sapi yang masih hidup terlihat seperti sekarat. Setelah mengambil sampel darah, Ben menyimpulkan bahwa semua kejadian ini sama dengan dugaannya persis seperti yang ada di kitab sucinya. Mulai dari air yang menjadi darah, katak yang mati, wabah lalat yang tiba-tiba muncul, serta hewan-hewan peternakan yang tiba-tiba mati, menurut Ben semua kejadian tersebut sama dengan isi yang ada di kitab suci yang murka terhadap Raja Fir'aun. Mendengar dugaan Ben, Catherine menimpali bahwa semua kejadian ini bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Dia mengasumsikan bahwa semua kejadian itu hanyalah sebuah kejadian alam yang terjadi secara bersamaan. Singkat cerita, saat Catherine membersihkan tangannya di dapur, dia melihat anak pemilik peternakan yang sedang menggambar. Catherine lalu mendekatinya. Terlihat sebuah gambar seorang anak perempuan beserta hewan-hewan yang ada di peternakan. Anak itu lalu menjelaskan bahwa tadi siang dirinya melihat seorang anak perempuan yang datang ke peternakan sebelum sapi-sapi mereka bertingkah aneh dan kemudian mati. Karena merasa penasaran dengan gambar yang telah anak itu buat, Catherine meminta gambar tersebut. Di scene lain diperlihatkan seorang pastor yang pernah memperingatkan Catherine. Ketika berjalan, tiba-tiba ia dikejutkan oleh bayangan patung di sampingnya yang berubah menjadi hewan kecil yang sangat banyak. Tak berselang lama, pastor itu kembali dikejutkan oleh seorang suster yang menghampirinya. Father, are you all right? Kembali ke Catherine yang masih kebingungan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan hewan-hewan tersebut. Kemudian Catherine terkejut dengan lampu yang tiba-tiba mati. Ia bergegas menuju kamar Doug. Ternyata Doug sedang di makam istrinya yang berada di belakang rumah. Ia bercerita sangat mencintai istrinya. Catherine juga bercerita tentang suami dan anaknya. Suami dan anaknya meninggal karena dijadikan tumbal oleh salah satu suku di Afrika untuk memanggil hujan. Setelah kejadian itu, Catherine lantas tidak percaya dengan Tuhan karena dianggap Tuhan tidak mau menyelamatkan anak dan suaminya. Di keesokan pagi, Ben mulai mendapatkan titik terang mengenai kematian sapi-sapi di peternakan. Ben menceritakan kepada Doug dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sapi itu baik-baik saja dan tidak ditemukan satupun racun yang masuk ke tubuh sapi itu. Di scene berbeda, Catherine yang penasaran dengan sosok Loren, akhirnya ia mendatangi rumahnya. Sesampai di sana, ia melihat rumah yang kosong dan tidak ada aktivitas apapun di sana. Saat memasuki rumahnya, Catherine menemukan sebuah bercak noda darah di lantai. Ia juga menemukan lambang sabit terbalik di pintu sebuah kamar yang terkunci. Saat Catherine berusaha membuka paksa kamar tersebut, lalu tiba-tiba... Lauren. Catherine sangat terkejut karena mendapati Loren yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Catherine lalu melihat ada darah yang mengalir di kakinya. Catherine mencoba membersihkan darah di kaki Loren. Namun saat Loren menyentuh Catherine, seketika Catherine masuk ke alam bawah sadar. Di sana Catherine diperlihatkan sebuah kejadian di waktu Brody kakaknya Loren dibunuh oleh sang adik di pinggir sungai. Saat tersadar, Catherine mendapati Loren sudah menghilang entah kemana. Ia mencoba masuk kembali ke dalam rumah dan bertemu dengan ibunya Loren. Tiba-tiba ibunya berkata kepada Catherine untuk segera membunuh anaknya. Mendengar itu, Catherine merasa heran dan tidak mengerti maksud dari perkataan si ibu. Saat si ibu akan memulai bercerita tentang kebenaran, tiba-tiba Loren muncul di belakangnya seperti ingin menutup mulut ibunya yang sedang bercerita kepada Catherine. Sambil berusaha menahan Loren, si ibu kemudian menyuruh Catherine untuk segera pergi dari rumahnya. Di scene berbeda terlihat Doug dan Ben yang sibuk mencari keberadaan Catherine. Di perjalanan, mereka bertemu Isabel yang menyuruhnya untuk pergi ke gereja. Di sana, terlihat semua anak-anak sedang digunduli rambutnya karena terdapat kutu yang banyak di rambut anak-anak tersebut. Kembali ke Catherine yang telah berhasil lari dari rumah Loren. Ia melihat banyak sekali hewan di desa itu mati dan dikubur secara massal. Beberapa saat kemudian, Ben menghubungi Catherine untuk datang ke rumah sakit melihat jasad kakaknya Loren. Sesampai di ruang kamar mayat, Catherine melihat ada yang aneh dengan jasad anak itu.
Pada tubuhnya terlihat lambang sabit terbalik. Tak berselang lama, datang seorang polisi memberikan hasil dari laboratorium mengenai sampel air. Ternyata hasil pemeriksaan air sungai menunjukkan bahwa air tersebut adalah darah manusia. Sontak membuat Catherine sangat heran dengan hasil lab tersebut. Catherine pun akhirnya menelpon sang pastor dan bercerita tentang apa yang dia temukan. Pastor itu kemudian memberi penjelasan bahwa keluarga Loren adalah seorang penyembah iblis. Mereka berusaha mengorbankan Loren setelah akil balik agar bisa melahirkan kembali anak iblis yang sesungguhnya. Tiba-tiba api menyebar di ruangan sang pastor. Dia berkata kepada Catherine untuk menghentikan rencana si iblis. Api di ruangan pastor menyebar begitu cepat hingga membakar seluruh ruangan kamar sang pastor. Dan pastor itu pun akhirnya tewas terbakar. Di scene berbeda, Ben mendapatkan sebuah info bahwa ada beberapa orang yang meninggal termasuk wali kota tewas dengan cara yang aneh. Sesampai di sana, Ben menemukan sekumpulan orang yang meninggal dengan kulit melepuh. Ben mengambil kesimpulan bahwa Loren yang menjadi penyebab semua kekacauan ini. Ia bergegas pergi menuju rumah Loren. Warga desa pun terlihat berkumpul. Mereka kompak menuju rumah Loren untuk menangkapnya. Catherine yang telah sampai di rumah Loren lantas masuk ke dalam rumah dan menemukan sebuah ruangan aneh di sana. Di dalam ruangan itu, Catherine menemukan benda-benda untuk pemujaan setan. Catherine juga menemukan ibunya Loren sedang bersembunyi di ruangan itu. Si ibu kemudian memutuskan untuk bunuh diri karena merasa gagal membunuh anaknya sebagai tumbal sang iblis. Catherine segera bersembunyi ketika mengetahui Loren memasuki ruangan. Dia memperhatikan gerak-gerik Loren di balik persembunyiannya. Beberapa saat kemudian, suara telepon berdering. Sontak, hal itu diketahui oleh Loren yang langsung pergi menghilang. Kemudian, Catherine pun pergi keluar dan mengambil sebuah belati yang berada di ruangan tadi. Namun, sesampai di depan pintu, banyak sekali belalang yang datang menyerbu rumah Loren. Keadaan semakin panik ketika Loren yang sudah dikepung para warga yang berusaha menyerangnya. Kemudian Loren mengendalikan pasukan Balang untuk menyerang warga. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan, Catherine kemudian menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah, sedangkan Ben masuk ke ruangan lain yang merupakan ruangan bawah tanah. Di saat bersamaan, Doug dikejar para belalang kemudian mencemplungkan dirinya masuk ke dalam sungai darah. Ben yang bersembunyi ke lorong bawah tanah melihat kuburan massal yang tempo hari pernah diceritakan Doug kepada Catherine. Di sana, Ben menemukan banyak sekali tengkorak manusia dan juga simbol sabit. Saat memasuki sebuah ruangan di bawah tanah, ia semakin dibuat terkejut melihat banyak mayat anak-anak dan tulang belulang. Dirasa keadaan mulai aman, Ben mencoba keluar ruang bawah tanah tersebut. Saat pintu keluar dibuka, Ben kembali dikejutkan oleh sosok Loren yang berdiri di balik pintu menatap tajam dirinya. Refleks, Ben kembali menutup pintunya. Catherine yang mendengar cerita Ben melalui handy-talkie memutuskan untuk mencari Ben ke ruang bawah tanah. Sesampai di sana, Catherine menemukan Ben sudah terkapar tidak bernyawa. Tak berselang lama, Doug datang memberitahu Catherine bahwa Loren sedang berada di luar. Dirasa dirinya sanggup untuk berkomunikasi serta bisa menenangkan Loren, Catherine kemudian keluar berharap bisa menemui Loren. Namun, tiba-tiba langit yang awalnya terang berubah menjadi sangat gelap dibarengi dengan suara gemuruh dan suara-suara hewan di sekitar tempat itu disusul oleh petir yang menyambar pohon. Lalu muncul Loren di hadapannya. Catherine kemudian mendekati Loren dan berniat untuk membunuhnya. Namun saat Catherine menyentuh tangan Loren, dirinya kemudian mendapatkan sebuah penglihatan tentang sebuah kejadian. Catherine melihat kejadian di mana Loren akan dikorbankan sebagai tumbal ritual iblis. Catherine juga melihat bahwa Doug ikut serta dalam ritual iblis tersebut. Catherine mulai mengetahui bahwa Doug juga seorang penyembah iblis. Loren yang selama ini dituduh sesat adalah anak yang Tuhan lindungi dari semua warga desa yang pemuja iblis. Loren mencoba meyakinkan Catherine
Catherine yang telah mengetahui kenyataan yang sebenarnya kemudian berusaha untuk melindungi Lauren. Ternyata Douglah yang telah membunuh Ben di lorong bawah tanah. Kini terungkap bahwa Doug dan semua warga desa adalah penyembah iblis. Jadi semua warga desa di sana telah membunuh anak sulung mereka untuk membangunkan sang iblis. Sedangkan Lauren adalah anak sulung terakhir yang terus mereka buru sebagai tumbal terakhir untuk persembahan agar sang iblis yang mereka sembah segera bangkit. Tak lama kemudian, semua warga menghampiri Lauren dan Catherine. Tapi tiba-tiba petir menyambar begitu hebatnya hingga membuat Doug dan semua warga desa penyembah iblis pun hangus terbakar. Setelah kejadian itu, Catherine mengajak Lauren tinggal bersamanya di kota. Namun ketika Lauren memegang perut Catherine, tiba-tiba Lauren berkata bahwa Catherine tengah mengandung. Dan film pun selesai. Pada akhirnya, iblis yang mempengaruhi para warga menghasut bahwa Catherine adalah sosok berbahaya yang harus segera dilenyapkan. Namun, di balik itu semua, ternyata si iblis sedang mengincar sosok Lauren sebagai anak terakhir di desa itu yang bisa membangkitkan si iblis. Thanks for watching, Bes. Bye!